saya lupa tahun berapa itu pernah terjadi perang agama, perang saudara antara agama Islam dan Kristen. Bahkan itu terjadi membunuh satu sama lain yang notabene itu ada keluarganya sendiri. Itu. Jadi jangan sampai Medan ini terjadi pecah kembali seperti kejadian Ambon masa yang silam. Gitu. Karena terus terang saja di sini alat negara sebagai aparatur pemerintah dan apalagi pihak penegakan kepolisian dan tentaranya sebagai benteng NKRI itu juga sangat menjaga, sangat menginginkan perdamaian di Indonesia. Jadi jangan sampai ada salah satu pihak dan pihak lainnya yang itu membuat suatu api gitu loh. Itu aja sih pesan saya. Oke. Oke, Abang Ben, nanti ditanggapin. Tanggapi boleh Saya nggak? jangan dulu ditanggapin, gak usah dulu. Siapa dulu? Disapa dulu sebentar. Arya apa siapa nih? Arya siapa nih? Arya Angkola, Ya, Bata silakan. Konora. Nama Bata aja nggak tahu kau. Ya, assalamualaikum. Aku dengarkan dulu lah, nanti baru ketanggapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadir HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Bersama kita ketahui yang namanya Agatha alias Afrida Magdalena ini sekarang jadi hot topic teman-teman. Ya, jadi buah bibir, jadi pembicaraan. Baik itu dari pihak Muslim, baik itu pihak Kristen maupun pihak Laskar Polikardus tentunya. Banyak sekali laskar-laskar Polikardus yang tiba-tiba bermunculan untuk membantu, mendukung yang namanya Agatha ini teman-teman. Ini mengejutkan ya. Mengejutkan sekali, tiba-tiba Laskar Polikardus yang sebelumnya terpecah belah. Ada yang dukung Trinitas, yang dukung Oneness, dukung yang lain-lain, kan begitu. Nah, tiba-tiba mereka sekarang sedang bersatu untuk mendukung yang namanya Agatha. Dan tentu saja ini bukan tanpa sebab. Bukan tanpa sebab. Kenapa mereka tiba-tiba tertarik untuk mendukung Agatha? Ya karena Agatha ini lagi terkenal. Sehingga yang mendukung dia itu otomatis ikut terkenal. Bisa pansos kalau orang bilang. Kan begitu, bisa pansos. Ya, bisa ikut keciprat. Apalagi kalau kita bicara donasi. Kita contoh, Rudi Simamora yang bukan siapa-siapa. Mohon maaf saya katakan ya. Kalau kita bandingkan antara Agatha dengan Rudi Simamora, jauh teman-teman. Agatha tahun ini dianggap sebagai ratu penghujat. Dianggap sebagai Polikardus terbaik. Bagi laskarnya dia adalah Polikardus terbaik dalam setengah tahun terakhir ini. Sedangkan Rudi Simamora, ya mohon maaf gitu, bukan siapa-siapa. Rudi Simamora saja berhasil mengumpulkan, konon ya, itu klaim dari pihak sebelah sudah terkumpul ratusan juta. Donasi yang masuk sudah terkumpul ratusan juta, teman-teman. Apalagi kalau kita bicara Agatha. Tentu saja ini bisa seperti Kosman bin Sunet, alias KC. Terkumpul miliaran, teman-teman. KC itu terkumpul miliaran. Ngeri. Jadi banyak orang ingin menyicipi uang tersebut. Ada gula, ada semut. Kan begitu. Nah, jadi banyak nih, teman-teman. Dan tentu saja dari pihak Muslim tidak mungkin membiarkan penghujat seperti ini bisa bebas, bisa sesuka hatinya. Karena kalau tidak ada proses hukum, teman-teman, kalau ini dibiarkan, maka akan bermunculan Agatha-Agatha yang lain. Kita lihat 2 tahun terakhir ini, mengapa para penghujat tumbuh subur? Karena mereka melihat menghujat Islam dapat duit, menghujat Islam aman. Mereka lihat Saifuddin, Paul Jang, mendapatkan pundi kekayaan, hidup enak, kaya raya dari hasil menghujat. Ini membuat mereka termotivasi untuk ikut menghujat agama Islam. Itulah kenapa 2 tahun ini tumbuh subur. Karena tidak ada shock terapi, teman-teman. Tidak ada yang membuat mereka tuh berpikir 1000 kali sebelum menghujat. Itulah kenapa kita minta kepada pemerintah, harus ada nih.
harus ada konsekuensi jelas dari tindakan yang dilakukan para penghujat. Memang tidak akan menyetop orang-orang untuk menghujat Islam, nggak mungkin. Karena memang sudah dikatakan, sampai kiamat pun tetap akan ada pengikut setan. Kan begitu, tetap akan ada. Antek-antek dajjal ini akan tetap ada. Tetapi minimal agak bisa berkurang lah sedikit. Sama seperti begal. Kalau tidak ada hukuman keras, begalnya banyak, teman-teman. Kayak di Medan kemarin ya, banyak sekali begal. Begitu ada instruksi, boleh tembak. Ya, begalnya boleh ditembak. Nah, langsung tuh, dari pihak kepolisian melakukan razia besar-besaran. Menangkap banyak sekali begal-begal. Akhirnya turun. Kan begitu, akhirnya turun. Nah, begitu juga di medsos ini. Harus ada tindakan nyata untuk para Polikardus, supaya Polikardus ini berpikir 1000 kali sebelum menghujat. Kan begitu. Bahkan kita lihat sekarang banyak sekali channel-channel Polikardus yang mulai mengajarkan. Kalau mau menghujat, ke luar negeri. Kita hujat dari luar negeri. Luar biasa, teman-teman. Dan dari dulu itu sering diajarkan di channel-channel Polikardus. Yuk, kita hujat Islam dari luar negeri. Mereka bikin kelompok penghujat Islam dari luar negeri. Luar biasa. Jadi memang niatnya itu bukan ingin menyebarkan agamanya. Niatnya itu bukan penginjilan. Niatnya memecah belah. Niatnya menghujat Islam. Jadi clear ya teman-teman, jelas bahwa mereka ini bukan pembela iman Kristen. Bagi teman-teman Kristen yang masih berpikir mereka pembela iman Kristen, berpikir. Ya. Gunakan akal kalian. Mereka bukan pembela iman Kristen, mereka penghujat. Terang-terangan mengajarkan orang untuk menghujat. Nah, contoh yang inilah terbaru ya kemarin. Tentang khususnya ini juga saran saya mungkin selain Agatha, saya sarankan mungkin buat kita apologet seperti kita ini, kalau mau berdebat alangkah baiknya kita di luar negeri, di negeri orang aja gitu, seperti Bapak Syafudin kan, Edis dan beberapa ya mungkin cuman dari sekian banyak mungkin mereka ya salah satunya juga Paul Chana. Kalau untuk saya memang begini dia diterjun di begini memang lebih baik jangan di negeri sendiri gitu. Karena apa-apa sedikit-sedikit kita kan serba salah. Mohon maaf saya potong boleh nggak? Saya boleh nggak saya boleh bicara nggak sedikit? Soalnya gini ya, ini dari tadi saya dengar ini ada narasi-narasi provokatif gitu loh. Maksud saya janganlah kita bernarasi provokatif. Kalau memang kita yakini bahwa yang kita apologetikakan ini adalah firman Tuhan adalah kebenaran itu ngapain diumpetin? Kok kayaknya kita ngajarin orang itu supaya apa? Supaya kita ini kalau mau berapologet harus ke luar negeri, harus ini. Nggak kayak begitu, cara berapologet itu nggak kayak begitu. Gitu loh. Ya makanya tadi saya bilang di awal, kita introspeksi diri. Bener nggak apa yang kita lakukan ini, gimana cara berapologet yang baik, gitu loh. Bukannya kita nyuruh kawan-kawan ini berapologet, ya nantilah kalian di luar negeri aja dulu pindah kemana atau bagaimana. Lah ini ngapain? Ya kalau memang kita yakini suatu kebenaran kok takut? Jadi memang tuh diajarkan, untuk menghujat itu diajarkan teman-teman. Itu bagian dari mereka. Jadi tolonglah teman-teman Kristen tuh cerdas, jangan mau diprovokasi. Ya, jangan mau ditipuin oleh orang-orang seperti ini. Terus ini ada statement luar biasa dari guru kita teman-teman, ya, yaitu Kiai Haji Hasan Basri dari Makassar yang mengeluarkan satu statement luar biasa mengenai para penghujat ini. Ini harus ada segera proses hukum, ya, mau secara hukum atau mau keimanan ini, hukuman iman, agama. Harus diproses, harus segera ditangkap. Menurut Kiai Haji ini. Dan beliau ini adalah salah satu guru besar di Makassar, Sulawesi Selatan, dan juga kenal baik dengan Bang Zuma, dan beliau mensupport pergerakan yang dilakukan oleh Bang Zuma, teman-teman. Ya, bagaimana interviewnya kita dengar dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sahabat Opsi TV, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi dengan guru kita Pak Kiai Haji Hasan Basri
yang mana beliau dari Makassar jauh-jauh datang ke Jakarta hanya untuk memberikan penjelasan dan ya sedikit kemarahannya tentang si penista agama yaitu Agatha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, terima kasih udah bisa hadir nih Pak Kiai. Alhamdulillah. Pak Kiai, ini kan sekarang lagi riuh banget nih Pak Kiai. Ya. Dunia media digital nih sekarang ini akan lahir lagi penghujat penista terburuk kalau menurut saya ini. Perempuan ini Pak Yai. Mungkin Pak Yai udah ngelihat Pak Yai ya. Ya, gimana Pak Yai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengamati tadi secara sepintas tentang videonya. Sebenarnya kalau poin tentang tidak percaya surga bagi umat Islam, apakah sudah ke sana, tentang Trinitas, nah itu saya kira itu hak kita. Ya. Tapi kalau mencelah Nabi kami, itu yang kami tidak terima. Oke. Tidak terima dan itu tidak mendasar. Jadi tipenya ibu ini memang tipe mungkin suka membenci ya. Iya. Biar dia agama apa saja dia miliki, kalau tipe begitu saya kira tidak bagus. Nah, jadi saya monitor pertama misalnya Nabi bermuka masam. Ya, dan itu asam ya. Asam, sorry. Nah, jadi itu kalau saya tidak salah dia baca itu abasa wa tawalla. Aja'ahul a'ma. Alma itu kan itu asbabun nusulnya itu adalah di Ummi Maktum mendatangi Nabi. Kebetulan Nabi lagi konsentrasi menggalang kafir Quraisy. Nah, akhirnya datang Ummi Maktum, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ummi kan buta. Jadi mungkin tidak paham kondisi waktu itu Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mungkin membalik bahwa sebentar aja kamu Ummi Maktum karena saya lagi konsentrasi. Nah, tapi ayat setelah itu kan turun memberikan gambaran bahwa tidak usah terlalu ambisi untuk menggalang. Namanya kalau sudah kafir berat, pelihara aja itu Ummi Maktum. Jadi bentuk muka asam itu Nabi itu ya tidak begitu yang digambarkan di dalam videonya ini Agatha ini. Dia adalah Nabi. Dia kan baca terjemahnya. Itu anjahul a'ma abasa wa tawalla itu di kaidah bahasa Arab itu tidak begitu. Ya tidak mungkin jadi Nabi kalau dia mempunyai akhlak yang buruk. Dari kecil sudah pasti gugur dia jadi Nabi. Ya, ini Rasulullah dijamin dari kecil. Sudah dibelah dan seterusnya ya. Jadi itu saya bantai itu. Jadi ya jangankan macam Agatha, umat Islam sendiri tidak mendalami kaidah-kaidah, tidak bisa menafsirkan begitu. Nabi itu, Muhammad itu tidak ada wahyu keluar dari mulutnya kecuali wahyu. Nah itu kira-kira gambaran. Dan tidak masuk akal Nabi bisa memberikan gambaran peradaban, politik dalam posisi buta huruf. Ya kira-kira itu. Oke, cut dulu Pak. Pak Prof, ada tamu Pak Prof. Nggak apa-apa, nanti saya ini. Oke, tugas kita. Oke, itu kan itu udah cakep tuh. Jadi nanti saya paling akan nanya, berarti umat Islam aja kalau salah itu nggak, apalagi nih orang Kristen nih Pak itu kayak gitu ya. Nah ini orang Kristen. Terus habis itu kita iniin yang masalah itu berarti Umi Kasum itu buta dia. Ya, salah lanjut lagi ya. Sebentar. Oh ya. Oh. Tolong kah? Ya. Oke. Ya baik. Jadi Al-Quran itu yang pas penerjemahannya sesama Quran. Contoh misalnya qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang beriman. Apa itu orang beriman? Alladzina hum an sholatim khasyu, itu yang khusyuk dalam salatnya. Nah, jadi kedua dia tafsirkan hadis, yang ketiga baru akal. Nah, misalnya Allah Subhanahu wa taala, Allah itu huwa. Ya, dia. Itu kalau bahasa Arab dia itu laki-laki. Iya. Tidak mungkin Allah laki-laki. Jadi letter-letter yang dibaca ini Agatha ini memang kasihan ini, mestinya tanya dulu ahlinya tentang dalil-dalil tentang itu. Ya, jadi itu jawaban yang pertama. Selanjutnya yang saya juga kritisi, Rasulullah SAW Muhammad itu
itu memang istrinya ada 9. Nah, ada 9. Kenapa? Karena memang jumlah wanita itu juga lebih banyak dari laki-laki. Coba diterapkan ini sistem poligami, saya kira tidak akan ada pelacuran itu. Pelacuran terbesar di dunia, di Amerika, Eropa, saya kira tidak ada manusia pun yang mau masa depannya rusak. Kalau sistem Islam ini diterapkan, saya kira tidak mungkin ada pelacuran karena terbagi semuanya. Nah, oleh sebab itu akibat sistem meyakini monogami monogami itu sebenarnya kedua, kenapa Allah berikan kelonggaran itu? Karena ini sunnatullahnya memang perempuan lebih banyak. Sekiranya perempuan lebih kecil dari laki-laki, berarti kurang bagus ini ayat. Ya. Ah, kurang bagus. Yang ketiga, perempuan juga ada masanya. Ada masanya dia mampu meladeni suami. Akhirnya kalau lewat menopause kita, adanya dengan kondisi begini adalah menghindari penyakit prostat segala macam. Ya. Tapi intinya di situ adalah adil, bukan nikahnya. Adilnya itu. Kalau tidak bisa adil. Nah, bayangkan misalnya para pejuang yang syahid, bukan cuma nafkah lahir, tapi ada bimbingan-bimbingan di dalam. Jadi bukan masalah seksualnya. Ini tidak benar ini omongnya. Dan ingat, istrinya Nabi cuma satu itu yang perawan, yaitu Aisyah. Ada istrinya Nabi, temannya Hafsah. Kalau salah 10 anaknya. Di mana selera Nabi mau kawin dengan yang sudah 10 anaknya, yaitu Hafsah. Karena Nabi ini ingin membangun hubungan kedekatan dengan Umar. Jadi rata-rata nikahnya itu bukannya seks. Bukannya seks ya. Akhirnya Umar menjadi khalifah. Jadi ada ya mungkin pertimbangannya kalau keluarga mungkin ada beda dikit, akhirnya lebih cair karena dia hubungan keluarga. Jadi ini luar biasa ini. Agatha ini. Dan tolong diproses secara hukum. Nah, kalau sesuai undang-undang yang ada di Republik kita ini, agar jangan sampai ada agat-agata lain. Karena kalau menyangkut keyakinan ini tidak diselesaikan secara hukum, ya pasti iman yang berbicara. Orang yang ada iman itu tidak bisa dikendalikan. Karena orang kalau iman berbicara, dia tidak hitung resiko. Karena keyakinan Islam itu, resiko itu adalah rahmat. Hidup mulia atau mati syahid. Kira-kira begitu. Oke. Mantap sekali ini, subhanallah. Apalagi? Ada ini lagi? Saya tambah lagi. Boleh, satu lagi. Menyangkut masalah lebih najis daripada babi. Oke, nah ya kan? Ya, itu juga ada. Jadi sebenarnya kami ini di Muslim ini ya dididik oleh Rasulullah. Orang kafir itu adalah ada 2. Dia menyerang kita, itu kafir simmi, kafir harbi ya. Ada simmi. Ini kalau menyerang begini sudah wajib dilawan ini. Tapi yang lain tidak boleh. Nah, jadi apa tadi gambarannya tadi lebih najis dari babi. Kenapa babi dilarang? Secara medis itu memang ada memang kalau dipanggang itu sekian derajat tidak mati kuman-kuman yang ada. Jadi kenapa Allah ciptakan ada yang haram? Karena memang mau diuji tentang persoalan itu. Nah, juga saya lihat disampaikan bahwa surga dan neraka. Apa kepada keluar surga? Bukti keadilan Allah menciptakan neraka. Jadi orang-orang yang berbuat zalim di mana saja berada, tidak disentuh hukum karena mungkin dia yang mengatur, dia dapat nanti di akhirat. Ya, jadi itulah bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala menjadikan neraka. Bayangkan kalau orang berbuat zalim tidak pernah disentuh hukum. Berarti di mana keadilan? Itu bukti neraka. Begitupun orang-orang yang melakukan kebaikan, ya mungkin dia taat kepada Allah, dia jujur, tapi kehidupannya pas-pasan, mau makan tidak ada. Allah berikan suruh sabar. Karena apa? Allah menjanjikan surga. Nah, menyangkut tadi bidadari itu hanya gambaran kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Jangan kekorbankan akhiratmu karena perempuan. Tidak boleh pacaran saat itu haram. Apalagi kalau sudah zina. Zina itu kalau hukum Islam itu, kalau diterapkan hukum Islam, misalnya rajab, saya kira tingkat pelacuran pasti akan kurang. Tapi karena hukum kita yang masih hukum tidak menghargai nilai Islam, padahal kita diatur dalam Pancasila, sila pertama, mesti itu dirajam. Dirajam bagi yang sudah berkeluarga. Ini sekarang sudah ada. Prostitusi legal lagi pemerintah. Sekiranya kita ingatkan, kalau ingin meningkatkan nilai-nilai
apa namanya moralitas itu rakyat itu terapkan hukum Islam, dan Allah mengatakan "Wa lam yahkum bima anzala fa ulaika humuz zalimun." Barang siapa tidak menerapkan hukum. Dan Nabi Allah juga memanggil kepada para pakar-pakar. Ya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala fatu bi surah. Bikin satu konsep yang kira-kira jauh lebih baik dari saya. Panggil pakar-pakarmu in kuntum shadiqin. Rupanya ayat ini dipelajari Felis dulu sehingga masuk. Iya. Nah, kalau ini diterapkan hukum-hukum Allah, sekira juga semua agama tidak setuju dengan persinahan. Agama Buddha, Hindu, Nasrani, dan lain-lain sebagainya. Nah, saya kira luar biasa ini tentang nilai-nilai sosial. Nah, kami dapat data dari detik.com itu 80% gadis-gadis sudah tidak perawang, apalagi mengambil dari barat. Sedangkan kultur kita orang timur, ya kebetulan saya orang Makassar ya, Makassar. Sebelum tahun 45 itu, karena masih pengaruh dakwah dari Datuk Patiman, Datuk Ribandang, itu kalau ada didapat melakukan persinahan diusir itu. Diusir dari kampung. Diusir kampung. Rombong sebilah popang tanah. Ya, diusir dan tidak ada satupun ya orang-orang dulu itu. Sekarang ya Allah sudah nikah 3 bulan, hakikah lagi. Nah, itulah salah satu keyakinan kami dahulu. Salah satu krisis ekonomi itu karena melanggar kepada pencipta alam. Ini sudah mulai mau pudar. Jadi kembali tadi menyangkut masalah yang disinggung tadi, masalah gundik lagi ya. Gundik. Nabi dulu memang sebelum Nabi ada, itu zaman jahiliyah memang perbudakan itu ada. Justru adanya Nabi ini menghilangkan perbudakan. Menghilangkan perbudakan termasuk bila dibebaskan. Tidak boleh ada perbudakan. Nah, ini juga saya kritisi teman-teman yang ada. Yang mereka bilang menjual budak gitu. Ya, dulu memang sebelum Islam ada, memang itu yang terjadi. Justru adanya Nabi ini menghilangkan perbudakan. Yang menghilangkan dan memang ada dalil dia baca ini. ini Agatha ini. Ada memang dulu pernikahan kalau budak memang dulu tahun penikah. Itu tapi ada karena perkembangan Islam ada kan namanya nasah mansuh itu. Makanya saya tantang juga teman-teman yang di Arab Saudi era saja menggauli TKW dari Indonesia dengan alasan ayat itu tidak boleh karena itu bukan budak, itu orang Indonesia, itu adalah karyawan. Budak itu adalah memang dikendalikan majikan. Kalau TKW kan karyawan. Jadi saya kira sekali lagi Agatha ini kasihan ini ya, mungkin mungkin stres lagi stres dan ya sayangnya kan dia ngomong sepihak saja. Tapi kalau dia ngomong kita bedah tentang misalnya gula-gula itu kenapa aku percaya itu Tuhan, kami lebih percaya. Begitu ada 3 ayat saya sama Sakstal ya. Kasih tahu tuh sama Agatha. Tahu Agatha. Pertama silakan juga Agatha buka di kitabnya. Di Bible dipercaya, silakan. Yang jelas data yang kami dapatkan lebih banyak pendeta masuk Islam daripada ustaz masuk ya. Dan di Eropa, di Amerika sekarang berduyun-duyun orang masuk Islam, silakan cek. Begitu banyak gereja ya. Bukan promosi tapi mungkin dipelajari. Ya, memang kenyataannya seperti itu. Di Eropa udah banyak orang. Lebih banyak. Pertama, dalam surah Al-Baqarah ayat 21 itu, auzubillahi minasyaitonir rajim. Allazi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarat. Allah menciptakan bumi, ya. Allah menurunkan air, menumbuhkan pohon, rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andad. Jangan kau jadikan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Terbukti di lapangan. Ya, sekiranya misalnya turun hujan tidak tumbuh-tumbuhan, kan bukti kering. Gitu. Dan air dari langit, sekiranya air dari bawah, semua yang dikatakan Quran itulah kami yakin. Sekiranya kayak kami bukan persoalan itu ya. Ya mungkin juga memang banyak juga Islam KTP. Agatha juga ini karena mungkin bapaknya Kristen dia Kristen juga. Jadi kalau dia cari kebenaran, saya kira dia akan masuk Islam. Yang kedua, di dalam surah Al-Mu'minun tentang ilmu kedokteran, manusia dari sperma, dari mani, tersumnya di situ dibungkus tulang segala macam, dicek kedokteran tidak ada satu pun yang salah. Sekiranya tulang dulu daging baru mani berarti salah Quran. Belum lagi misalnya dalil-dalil tentang alam ciptakan siang bergilir siang dan malam dalam Al-Baqarah ayat 164. Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil lail wan nahar wal fulki allati pergeseran antar siang dan malam. Semua bahkan ilmuwan-ilmuwan dari dulu mengambil dari Quran dan makin hari ini luar biasa kebenaran Quran itu.
Nah, jadi saya kira itulah kira saya sampaikan kepada Agatha karena ini dan jangan kau kira umat orang beriman itu kalau pribadi kau serang mungkin kita bisa maklumi. Tapi kalau Nabi kami kau serang itu tidak ada hitungan itu. Ya, jadi sekali lagi mari sekira kita dididik untuk saling menjaga agama, toleransi. Ya, dan saya minta juga tolong pihak-pihak gereja ini jangan ini juga bukan Nasrani yang benar ini. Ingin mengacaukan sehingga terjadi benturan atau dia agen-agen. Ya. Segitu barangkali. Sudah cukup? Siap, terima kasih Pak. Ya. Baik pemirsa Opsi TV, kayaknya jelas banget buat Agatha itu udah benar-benar di warning sama Kiai besar kita, Kiai Haji Hasan Basri. Semoga buat pemirsa Opsi TV yang di mana saja berada bisa bila melihat Agatha bisa hubungin nomor telepon yang ada di sini. Kayaknya kalau ini kita yang langsung angkut aja. Hati-hati ya, yang tadi Bapak bilang, Pak Kiai bilang, kalau kamu nyerang kita, itu gak ada masalah. Ya. Tapi kalau nyerang Nabi kita, Al-Quran kita, agama kita, hati-hati. Ya. Begitu aja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Udah segitu aja. Banyak anunya. Ya kalian sudah dengar sendiri teman-teman ya. Jadi makin hari makin banyak nih dukungan-dukungan yang datang dari saudara-saudara kita atas pergerakan yang sedang kita lakukan di medsos ini. Kemarin kita sosialisasi, kita ngobrol dengan banyak orang, dan saya mendapati 90% umat muslim tidak tahu. Tidak tahu bagaimana Polycardus ini begitu gencarnya, begitu rajinnya menghujat agama kita di medsos. Begitu kita tampilkan, terkejut mereka. Mereka lihat, ya terus mereka bilang, ini gila ini memang ya. Gila. Jadi banyak umat muslim tuh tak tersadarkan teman-teman. Masih ternina bobo. Kalau saya bilang, masih nina bobo. Masih tertidur. Mereka nggak tahu bagaimana ancaman itu begitu nyata. Bagaimana Polycardus itu mempengaruhi saudara-saudara kita dengan cara menipu. Membawa hadis-hadis palsu. Membawa ayat-ayat palsu. Memelintir isi Quran. Supaya mempengaruhi orang-orang Islam yang keilmuannya kurang. Kan begitu. Ini bahaya. Medsos ini kan dunia yang baru teman-teman. Dunia digital ini kan satu dunia yang jauh lebih luas daripada dunia nyata. Kalau kita bicara cakupannya, luasnya. Ngeri ini medsos ini teman-teman. Ngeri sekali. Dan kita lihat, mereka bergerilya, mempengaruhi. Ya. Bahkan gak segan-segan melakukan cara-cara curang, termasuk menghujat ini. Nah, untuk itulah kita mengajak umat muslim semua untuk lebih peduli dengan agama. Karena sudah dikatakan ya, kalau saat agamamu dihina, kamu tidak melakukan apapun, lebih bagus. Ganti pakaianmu dengan kain kafan, teman-teman. Ganti pakaianmu. Tetapi kita di sini bukan mau anarkis, bukan mau kekerasan, kita bukan Polycardus. Kalau Polycardus, mereka suka kekerasan. Mereka jago dalam hal kekerasan. Tetapi mereka bungkus dengan kepura-puraan. Polycardus itu paling jago, playing victimnya. Di media, di depan tampil seperti korban. Tapi di belakang mereka yang nikam orang lain. Itu kalau kita ibarat menghadapi Polycardus. Itu seperti menghadapi orang yang jago drama. Kalian lihat, ada orang seperti itu. Di depan orang pencitraan. Seakan-akan dia korban. Padahal dia yang zolim. Dia yang jahatnya minta ampun. Itulah Polycardus. Jago dalam hal seperti itu. Dan kalian sudah dengar ya. Dari Kiai Haji Hasan Basri. Bagaimana statement beliau. Bagaimana dukungan beliau. Dan saya tampilkan sedikit ya. Karena nanti banyak yang bilang, wah tuh Kiai palsu. Kan gitu. Polycardus kan selalu seperti itu. Enggak benar itu. Kalian boleh search teman-teman. Siapa itu? Kiai Haji Hasan Basri. Beliau kalau di Sulawesi Selatan sangat masyhur. Ya. Beliau juga adalah ketua umum IKAKAS untuk kesekian kalinya. Yaitu Ikatan Alumni dan Keluarga Asadia Sengkang. Sosok ulama dan pengusaha itu terpilih secara aklamasi melalui Munas yang digelar di Villa Madani Malino. Ya. Sepak terjang beliau ini jelas. Di Kementerian Agama Sulawesi Barat juga ada ya, Kiai Haji Hasan Basri, Kori Internasional. Ya. Bukan main-main teman-teman. Silakan dicek reputasi beliau, dan beliau memang adalah seorang ulama.
Jadi bukan ulama yang dibawa-bawa oleh Polycarpus, terus mereka bilang, kami didukung juga nih. Ya. Kalau mereka itu kita tahulah bagaimana cara-cara mereka, liciknya Polycarpus. Dan sekali lagi teman-teman, ini saatnya umat muslim bersatu. Kita jadikan hujatan-hujatan Polycarpus ini sebagai jembatan untuk bersilaturahmi, bersinergi. Udah saatnya semua yayasan-yayasan Islam, ormas-ormas Islam, semua elemen umat muslim itu bersatu untuk melawan Polycarpus ini. Apalagi nih teman-teman, saya dapat kabar akan ada reuni 212 di bulan 12 nanti. Reuni 212. Dan rencananya hujatan-hujatan Polycarpus ini akan dibawa dalam meeting, rapat, membahas persiapan 212 nanti. Apakah nanti akan juga disinggung? Disinggung bagaimana para Polycarpus ini dengan bebasnya menghujat, menghina agama Islam, tetapi dengan bebas, belum ada hukuman untuk mereka. Ini akan dijadikan bahasan juga, dan kita berharap pihak penegak hukum bisa segera memproses para Polycarpus ini. Karena ini mengancam kestabilan. Ini mengancam, teman-teman. Sangat mengancam kedaulatan negara kita, kestabilan negara kita. Apalagi ini presiden baru, teman-teman. Pemerintah baru. Ya, jangan sampailah kerja pemerintah itu jadi tertunda, terganggu, lantaran harus ngurusin Polycarpus ini yang terus menggaungkan perpecahan, menggaungkan perselisihan, ingin agar negara kita retak, agar negara kita ribut. Ini bahaya sekali Polycarpus. Terus saya lihat masih banyak teman-teman Kristen yang tertipu, yang berpikir bahwa Agatha ini pembela iman, Agatha tidak melakukan penistaan. Halo, sadarlah kalian, Agatha jelas menista kok. Suka-suka dia bilang Nabi Muhammad SAW adalah begini begitu. Di mana dia belajar? Oh, ada datanya, data PDF. Ya, data PDF yang kalian buat sendiri, yang dibuat oleh para penghujat, terus digunakan oleh murid-muridnya sekarang. Itu yang ada. Apakah itu data benar? Pikir, tobatlah kalian teman-teman. Saya mohon, bertobatlah. Kita pegang semua datanya, bagaimana hujatan-hujatan mereka. Dan bukan hanya Agatha, teman-teman. Banyak sekali penghujat-penghujat. Banyak sekali. Dan kalau ditanya, yang lain bagaimana? Ya kita berharap pemerintah yang turun tangan. Pihak kepolisian bisa kok, dengan model A. Memproses dengan model A, sama seperti yang terjadi dengan Rudy Simamora 2 tahun lalu, Gracia Pelo, itu kan model A. Bukan dari masyarakat yang melapor, tapi kepolisian melihat, tim cyber Polri melihat bahwa ada nih ancaman, ada sesuatu yang bisa mengganggu kestabilan negara, langsung diambil tindakan. Bisa. Sekarang nih terang-terangan kok mereka. Live 24 jam teman-teman, menghujat. Baru belakangan inilah agak semut saya lihat. Baru belakangan ini. Si CP, ya, si pipis kucing, si haleluya, bahkan Pak Bom tiba-tiba ngomongnya jadi rapi, jadi bersahabat. Padahal sebelumnya kita tahu bagaimana omongan mereka. Artinya apa? Artinya memang harus ada tindakan supaya orang-orang ini agak semut. Agak tahu diri. Kalau enggak mereka akan sembarangan terus. Nanti mereka menuduh, wah pihak muslim yang duluan. Nggak ngaca, Pak. Kamu mewakili siapa? Mewakili Kristen. Sejak kapan kalian mewakili Kristen? Kalian Polycarpus kok. Kalian bukan perwakilan Kristen, mana? Pendeta? Enggak. Ada surat penunjukan dari gereja? Enggak. Mewakili gereja? Enggak. Jadi kamu mewakili siapa? Mewakili Polycarpus. Jangan kamu benturkan agama Kristen dengan Islam. Nggak ada masalah kami. Teman-teman Kristen sudah cukup menderita. Sudah cukup menderita gara-gara tindakan Polycarpus. Gara-gara Paul Jang, berapa banyak teman-teman Kristen yang sekarang dipandang negatif. Gara-gara Saifuddin, gereja teman saya kena, teman. Saya berkali-kali udah cerita ya, teman saya di Palembang gerejanya kena sweeping. Dimintain, mana izinnya? Padahal berdiri sudah 70 tahun. Kenapa terjadi? Setelah dicek umat muslimnya, lagi sensian. Masyarakatnya lagi sensian. Lantaran waktu itu mereka menonton hujatan yang dibuat Saifuddin. Ngamuk mereka. Kalian bisa bayangkan.
Ini kalau semua umat muslim di Indonesia tahu hujatan yang dilakukan oleh Agatha dan teman-teman, saya nggak bisa bayangkan. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana kemarahan umat muslim. Sekarang saja yang tahu baru 10%. 10% umat muslim yang tahu bagaimana hujatan Polycarpus. Kalau 90% lagi tahu, ngeri teman-teman. Karena kita nggak pungkiri, pasti akan ada umat muslim yang sumbu pendek. Pasti kan? Ada 1% aja dari 240 juta umat muslim. 1%. 2,4 juta umat muslim yang sumbu pendek. Bahaya. Bahaya teman-teman. Untuk itu mari kita redam. Mari kita jaga kesatuan ini. Saya cukup senang ya dengan tindakan yang dilakukan oleh saudara-saudara HBB ya, yang kemarin di Medan, yang mengatakan, yuk stop, hentikan ini semua. Itu bagus. Ajakan yang bagus. Saya apresiasi, luar biasa. Tetapi masih ada nih orang-orang yang sengaja memperkeruh keadaan. Karena memang mereka mencari keuntungan dari keadaan chaos. Kan begitu. Tetap akan ada orang-orang seperti itu yang suka mengambil kesempatan dalam kesempitan. Akan ada orang-orang yang suka menjual temannya. Ya, menjual temannya, Yudas. Dan itu diakui oleh teman-teman sebelah kan. Banyak sekali Yudas-Yudas seperti itu. Bahkan Agatha kemarin langsung bilang, jangan sampai ya nama saya dipakai untuk nyari donasi, terutama dari yang namanya huruf R itu, yang ngurus kasus Rudy Simamora. Ya kita tahu lah itu mengacu kepada siapa. Karena memang banyak mafia-mafia donasi. Itu kurang ajar sekali gitu. Kalau kamu memang bantu orang ya silakan. Kalaupun kamu mengatakan ya saya harus ke sana kemari, saya butuh bensin, ya butuh makan, nggak masalah, orang juga kasih. Tapi yang kurang ajar, dia bantu orang, ya dipakai setengah lagi masuk kantong dia. Luar biasa memang, mafia-mafia donasi itu. Ini yang teman-teman harus tahu, terutama teman-teman Kristen. Kalian mau dukung Agatha misalnya nih Agatha dimasukkan ke penjara. Kalian mau dukung sebagai ya, saudara kalian. Kalian mau dukung perjuangan dia, kalian sewakan pengacara, kalian kasih makan dia, nggak ada masalah. Tapi jangan dukung dia untuk menghujat. Banyak kita lihat donatur-donatur ini yang mendukung penghujat-penghujat, bahkan menyuruh hujat lebih keras, buat marah umat muslim lebih besar lagi. Kalau perlu sampai kejang-kejang mereka. Ya kita dengar yang seperti itu. Dan ada bukti-buktinya. Ngeri mereka ini teman-teman. Terus kalau ada yang bilang, bang itu donaturnya harusnya ditangkap. Kalau Agatha ditangkap, donaturnya harus ditangkap. Ya donaturnya kan tinggal bikin alasan. Saya mendukung karena saya kasihan lihat Agatha. Ya saya mendukung karena saya lihat Agatha rumahnya kecil, saya bantu. Saya lihat dia cuman ngekos, saya bantu. Ya mereka bisa bersilat lidah, kecuali ada keterangan. Hujat Islam, itu mungkin bisa ditangkap. Dana untuk hujatan Islam. Tapi kan nggak mungkin. Donaturnya waktu transfer nulis seperti itu. Nggak mungkin. Itulah susah diproses. Kita harus maklumi teman-teman. Proses hukum itu nggak seperti, oh kita tahu dia menghujat, maka langsung tangkap. Enggak, ada prosesnya teman-teman. Ya. Kita harus hargai. Dan kita yakin kepolisian presisi. Pihak kepolisian tahu bagaimana membereskan ini. Dan saya yakin, masalah hujatan-hujatan Polycarpus ini sekarang sudah ada di meja Mabes Polri. Sudah ada. Mereka tahu apa yang sedang terjadi, gejolak apa yang ada di masyarakat. Kepolisian punya kok badan intelijen dan keamanan, teman-teman. Mereka punya itu, memerhatikan apa yang terjadi di masyarakat. Dan ini gejolaknya memang lagi tinggi-tingginya. Tapi kita harap pemerintah bisa membantulah. Dan kita berharap kepolisian segera memproses ini semua, karena ini meresahkan sekali, teman-teman. Hujatan-hujatannya sangat meresahkan. Belum lagi orang-orang yang mencari keuntungan, saya bilang. Mencari keuntungan, dan sudah terbukti banyak sekali mereka itu. Nanti mereka akan playing victim lagi, gitu kan. Saya kalau lihat Polycarpus ini ketawa, teman-teman. Saya ketawa. Begitu Ratu Entok ditangkap, Nora dilaporkan, yes! Semangat! Hebat! Bravo! Kan gitu. Bravo! Kepolisian Sumut dipuji luar biasa. Begitu Rudy Simamora yang ditangkoi, teman-teman, dilaporkan dan ditangkoi, langsung mereka balik arah. Mereka hina-hina. Luar biasa Polycarpus ini dan laskarnya. Mereka hina-hina penegak hukum kita. Begitu dengar Bang Zuma dan Uni Rifa dilaporkan juga, semangat lagi mereka. Siap, gas, tangkap. Wah, mereka tulis seperti itu kan. Hebat, hebat gitu. Tiba-tiba
Tiba-tiba begitu Agatha kena lagi, berubah lagi nih teman-teman. Berubah lagi, langsung mode pesimis lagi. Mode menghina lagi, menghujat lagi. Menghujat kepada penegak hukum. Ini saya dengar nih baru-baru ini, mereka lagi komplain-komplain lagi. Tidak ada keadilan, ya, teriak lagi, tidak ada keadilan, kalah sama mayoritas dan sebagainya. Apa-apaan lah kalian? Apa-apaan? Bahkan kemarin jelas-jelas beberapa Polycarpus mengatakan apa? Sumut mayoritas mereka siap perang agama. Kalian ingat kan? Kalau yang belum nonton silakan nonton di konten saya sebelumnya. Udah ada tuh orang-orang kurang hajar yang mau mengadu domba. Dia mengatakan yuk perang. Dia nggak sadar. Dia nggak sadar bahwa negara kita ini adalah negara hukum. Kita ini saudara sebangsa. Kamu mau perang, kamu aja yang perang. Ya udah kamu tunjuk. Kapan kamu mau perang, di mana? Ya biar kita siapkan lawan kamu. Kamu saja, jangan kamu tarik-tarik orang Kristen. Jangan. Bawa-bawa agama, kurang ajar. Jangan sampai kita perang agama gara-gara provokator-provokator ini. Hati-hati teman-teman. Hati-hati. Dan yang merasa lagi di atas juga jangan sombong. Jangan sombong. Selalu andalkan Allah. Kita minta petunjuk sama Allah. Dan sekali lagi Polycarpus ini memang sudah saatnya lah untuk dibereskan. Karena memang sudah sangat mengganggu dan meresahkan. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan sedikit informasi ya. Sidang pra-peradilan Rudy Simamora itu batal dilaksanakan hari ini. Mundur ke minggu depan. Mundur ke minggu depan. Dan ini sekaligus ya membuat Wak Labu kejang-kejang. Ngamuk karena dia bilang sudah bayar hotel untuk tim pengacara. Ya, sudah bayar hotel, sudah bayar semua. Kan begitu. Artinya minggu depan harus bayar lagi. Ya bisa minta donasi lagi gitu kan. Dan ini sudah diramalkan oleh Pipis Kucing. Pipis Kucing bilang ya, PC The King bilang, loh, udah pasti memang ya sidang gitu kan. Kalau sempat mundur bagaimana? Kalau sempat sudah P21 apa gunanya? Kan begitu. Kalau sudah P21 selesai. Untuk apa lagi? Menghabiskan dana yang begitu besar. Bahkan konon katanya udah ratusan juta kan gitu. Untuk pra-peradilan saja dianggarkan ratusan juta. Bayangkan, ratusan juta teman-teman. Saya nggak tahu hitungannya bagaimana, itu hitungan mereka lah. Tapi yang pasti duitnya luar biasa ini artinya. Duitnya luar biasa. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Dan sekali lagi ya, bagi teman-teman yang tergerak mendukung perjuangan-perjuangan yang kita lakukan, ya, dan tergerak hatinya untuk menyisihkan sedikit rezeki, dapat disalurkan melalui nomor rekening yang ada di bawah, karena perjalanan kita, perjuangan kita ini akan panjang, teman-teman. Sampai 2025 pun akan terus terjadi nih. Ya, nggak akan cukup di 2024. Jadi ini akan maraton, kami butuh dukungan kalian. Ya, bagi teman-teman yang belum bisa mendukung lewat dana, bisa mendukung lewat doanya. Ya, kami mohon bantuan dari teman-teman. Sekali lagi ya, kalau agama kita dihina, kita diam saja teman-teman. Ya, kita diam saja, mending ganti kain kafan. Karena nanti kita semua akan dipertanggungjawabkan, ditanyai, apa yang sudah kamu lakukan dengan harta, status yang Allah berikan. Apakah kamu hanya sibuk dengan dirimu sendiri, hanya sibuk dengan keluargamu, tanpa pernah peduli dengan agama ini, tanpa pernah peduli dengan yang lain. Kita akan dimintai pertanggungjawaban. Untuk itu siapkanlah bekal terbaik kita sebelum kita nanti ke sana. Siapkan bekal terbaik. Sehingga kita bisa bangga mengatakan, ya Allah, ya, saya sudah berjihad, saya sudah berjalan, berjuang untuk menegakkan la ilaha illallah. Itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.